Mobil sport mewah Luna mogok total. Polisi menyarankan dia ke bengkel kecil di gang sempit dekat pemukiman padat. Aku bukan siapa-siapa. Kalau kau tanya orang-orang di sekitar Gang Mangga, mereka akan bilang aku cuman Dimas si mekanik, anak Paman Budi yang kerja di bengkel tua yang nyaris roboh itu. Tapi kalau kau lihat tanganku, kotor, berminyak, dan kadang terluka oleh murbaut yang keras kepala, mungkin kau bisa tebak bahwa ini adalah tangan yang sudah menghidupkan ratusan mesin yang mati suri. Namaku Dimas Pratama, umurku 23 tahun. Aku tinggal di sebuah rumah petak kecil di ujung Gang Mangga. Permukiman padat di pinggir Jakarta Selatan yang selalu basah kalau hujan. Rumahku berdinding triplek, atapnya bocor kalau angin. Kencang, tapi setidaknya ada listrik dan air bersih. Itu sudah lebih dari cukup bagi kami. Aku tinggal bareng Paman Budi, satu-satunya keluarga yang tersisa sejak ayahku pergi entah kemana, dan ibuku meninggal karena sakit paru-paru 5 tahun lalu. Paman Budi bukan darah dagingku, tapi dia lebih dari sekadar ayah. Dia yang ngajarin aku semua soal mesin, dari cara ngeset karburator sampai diagnosa ECU mobil modern. Bengkel Jaya Motor miliknya mungkin kecil, cuman muat 2 mobil. Tapi bagi aku, tempat itu adalah kampus, laboratorium, dan rumah kedua. Setiap pagi, jam 6 tepat, aku sudah bangun. Mandi dengan ember, gosok gigi pakai pasta habis-habisan. Lalu sarapan nasi uduk sama telur ceplok yang dibeli dari Mbak Siti di depan gang. Setelah itu, aku buka bengkel. Kunci rusak, motor mogok, AC mobil ngadat, semua datang ke sini. Orang-orang di lingkungan ini percaya sama aku. Mereka tahu, meskipun aku cuma lulusan SMK otomotif dari sekolah negeri jauh di pinggiran, tanganku tak pernah bohong. Aku bisa dengar suara mesin dan langsung tahu apa yang salah. Seperti punya radar. Paman Budi bilang, kamu dikasih talenta nak, jangan sia-siakan. Tapi talenta nggak selalu dibayar mahal. Gaji bulanan? Nggak ada. Penghasilan harian aja nggak pasti. Kadang 50.000, kadang 100.000 kalau ada mobil yang butuh overhaul besar. Uang itu harus cukup buat makan, bayar listrik, beli spare part, dan sisanya buat nabung. Entah untuk apa. Mungkin buat beli alat diagnostik baru, atau sekadar simpan buat hari tua. Impian? Tentu saja aku punya. Aku ingin bikin mesin ramah lingkungan yang murah, yang bisa dipakai mobil-mobil tua di kampung-kampung. Mobil yang hemat bahan bakar, emisinya rendah, tapi tetap kuat. Aku udah bikin prototipe kecil-kecilan di loteng, bengkel, pakai limbah minyak jelantah dan modifikasi sistem pembakaran. Belum sempurna, tapi aku yakin suatu hari bisa. Hari itu, Senin malam, awal musim hujan. Langit gelap, angin kencang, dan Jakarta mulai macet seperti biasa. Aku lagi tutup bengkel, mau masuk rumah, ketika tiba-tiba ada polisi lalu lintas datang naik motor. Mas Dimas, ada mobil mogok di depan SPBU Senayan, nggak jauh dari sini. Polisi lain udah coba bantu, tapi mesinnya nggak mau hidup. Katanya mobil sport, kayaknya penting banget tuh orang. Mau nggak bantu? Aku nyengir. Mobil sport? Di jalanan Jakarta? Pasti AC-nya rusak atau shock breaker-nya jebol gara-gara lubang. Polisi itu ketawa. Nggak tahu juga. Tapi yang punya mobil minta mekanik lokal, katanya nggak mau derek. Bilang capek sama servis resmi yang mahal dan lama. Aku ambil tas kerja kecil, berisi kunci pas, obeng magnetik, multitester, dan laptop bekas yang isinya software diagnostik gratisan, lalu naik motor bututku. Jalanan licin, genangan air everywhere. Aku melaju pelan, hati-hati. Sampai di lokasi, aku langsung kaget. Sebuah Lamborghini Huracan warna putih mutiara berdiri memble di bahu jalan, lampu hazard menyala, asap tipis keluar dari kap mesin. Dan di sampingnya, berdiri seorang wanita. Wanita itu, aku langsung tahu siapa dia. Luna Ayudhya, aktris sinetron, dan film yang wajahnya selalu muncul di iklan sabun, kosmetik, bahkan maskapai penerbangan. Rambut hitam panjangnya basah kuyup, tapi tetap terlihat elegan. Dia pakai dress biru elektrik yang basah menempel di tubuh, heelsnya nyemplung di genangan. Wajahnya stres, tapi tetap cantik. Sangat cantik. Jenis cantik yang bikin orang kayak aku merasa jauh sekali.
seperti bintang di langit yang nggak mungkin disentuh. Aku turun dari motor, coba tampak tenang, padahal jantungku kayak mesin turbo yang overheat. Maaf mas, kata polisi itu ke Luna. Ini Dimas, mekanik dari bengkel dekat sini. Dia yang paling jago di wilayah kita. Luna menoleh, matanya mencariku dari ujung rambut sampai sepatu boot karet yang belepotan lumpur. Aku sadar penampilanku nggak pantas. Kaos oblong compang-camping, celana jeans sobek di lutut, topi beken warna abu-abu yang udah pudar. Tapi aku nggak mundur. Bisa saya lihat mesinnya? Tanyaku sopan. Dia mengangguk ragu. Silakan. Tapi tolong cepat, saya harus ke acara penting. Ini udah telat 45 menit. Aku buka kap mesin. Air hujan langsung nyemplung ke dalam. Laptopku aku taruh di bagasi belakang biar nggak basah. Aku periksa kabel-kabel, sensor, dan sistem injeksi. Dari suara mesin sebelum mati, yang diceritakan, Luna dan gejala mogok mendadak, aku curiga ada masalah di ECU atau relay starter. Aku colokkan laptop ke port OBD2 di bawah setir. Sistem diagnostik langsung menyala. Beberapa error code muncul, PLC ke-51. Ignition coil a primary secondary circuit malfunction. Klasik. Coil pengapian rusak. Tapi aneh, mobil sekelas ini coilnya nggak boleh gampang rusak. Aku cek fisik, ada rembesan oli di sekitar coil. Ternyata, seal mesin bocor, oli masuk ke soket coil, bikin korsleting. Ambil kain kering dong, pintaku ke Luna. Dia bengong. Saya? Polisi buru-buru ambil lap dari motornya. Aku bersihkan. Area sekitar coil, lepas komponennya, lalu ganti dengan coil cadangan yang kebetulan aku bawa. Barang second, tapi masih bagus. Aku juga bersihkan soket pakai contact cleaner dari botol kecil di tas. Harus diganti seal mesin juga, nanti kalau nggak mau bocor lagi, kataku sambil kerja. Tapi buat sekarang, ini cukup buat nyalain. Luna melongo. Kamu bawa spare part coil buat Lamborghini? Di motor bututmu? Aku ketawa kecil. Nggak spesifik buat Lamborghini, tapi model ini pakai sistem pengapian yang mirip dengan beberapa mobil Eropa. Saya koleksi coil universal. Siapa tahu butuh. Setelah 8 menit, aku tutup kap mesin. Coba start, kataku. Luna masuk, nyalakan kunci. Mesin menyala halus, seperti desisan kucing puas. Lampu dashboard normal. Tidak ada indikator error. Dia turun, matanya lebar. Kamu nyalain mobil ini dalam 10 menit? Teknisi Auto House bilang mereka butuh waktu minimal 3 jam dan harus bawa ke bengkel? Aku hanya senyum tipis. Kalau tahu penyebabnya nggak perlu lama. Cuman kebetulan aja, dia mengeluarkan dompet kulit mewah, tarik tumpukan uang tunai. Ini untukmu. Terima kasih banyak. Aku menggeleng. Cukup 50.000. Itu tarif standar saya. Dia tertegun. Apa? Kamu serius? Ini mobil senilai 12 miliar dan kamu cuma minta 50.000? Saya bukan service center, Bu. Saya cuma bantu. Lagian, saya senang bisa ngebantu. Dia menatapku lama. Hujan mulai reda. Lampu jalan menyinari wajahnya, dan untuk sesaat, dunia terasa sunyi. Lalu dia berkata pelan, "Nama kamu Dimas ya?" Aku mengangguk. "Terima kasih, Dimas. Kamu beda." Aku cuma bisa nyengir. Semoga mobilnya nggak mogok lagi. Tapi kalau butuh bantuan, saya di Gang Mangga. Bengkel Jaya Motor. Dia masuk mobil, memberi hormat kecil dari balik jendela. Mobil itu melaju pelan, lampu belakangnya menghilang di balik kabut malam. Aku berdiri di tepi jalan, basah, lelah, tapi anehnya, hatiku berdebar-debar. Bukan karena uang, bukan karena mobil mewah, tapi karena untuk pertama kalinya, rasanya ada yang benar-benar melihat aku. Bukan sebagai mekanik gembel, tapi sebagai seseorang yang bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Pulang ke bengkel, aku masih memikirkannya. Luna Ayudhya, artis terkenal. Dunianya jauh dari aku. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti ada benang tipis yang baru saja terhubung antara kami. Besoknya, pagi-pagi buta, aku sedang membersihkan bengkel. Tiba-tiba ada kurir datang bawa kotak kecil. Untuk Mas Dimas dari Mbak Luna Ayudhya. Aku buka. Di dalamnya ada kalung emas dengan liontin bulan sabit dan secarik kertas. Terima kasih atas kebaikan dan keahlianmu. Aku lupa kalung ini kemarin. Tapi aku ingin kamu simpan dulu. Aku akan ambil sendiri. Aku pegang kalung itu.
dingin, berharga. Seperti mimpi. Dan tanpa kusadari, benang tipis itu mulai menarikku masuk ke dunia yang jauh lebih besar dari Gang Mangga. Hari itu di langit Jakarta kelabu seperti biasa. Asap kendaraan menyelimuti udara, dan angin dari arah Kali Ciliwung membawa bau amis yang familiar, campuran lumpur, sampah plastik, dan harapan yang terus bertahan di antara reruntuhan kota. Aku duduk di depan bengkel, membersihkan filter oli bekas sambil mendengarkan lagu lawas Iwan Fals dari speaker Bluetooth rusak yang kadang suka mati sendiri. Paman Budi sedang ke pasar cari spare part murah, jadi aku sendirian menjaga toko, tapi pikiranku nggak di sini. Pikiranku ada di kalung emas itu. Aku taruh kalungnya di dalam kotak kayu tua yang dulunya tempat alat las ayahku. Kotak itu sekarang jadi peti harta karunku, simpanan uang receh buat darurat, sketsa rancangan mesin hibrid, dan satu-satunya foto ibuku. Kalung Luna ku simpan di laci paling dalam, dibungkus kain hitam biar nggak kelihatan. Rasanya aneh punya barang seberharga itu. Kalau dijual, mungkin cukup buat bayar listrik setahun atau beli peralatan diagnostik baru. Tetapi entah kenapa aku nggak bisa membiarkannya pergi. Apa aku boleh datang ambil kalungku? Suara itu membuatku menoleh cepat. Dia berdiri di pintu bengkel. Luna, ayo dia. Tapi bukan versi basah kuyup kemarin malam. Hari ini dia pakai kaos putih sederhana, celana jeans panjang, dan topi kupluk yang menutupi sebagian rambutnya. Wajahnya tanpa makeup tebal, hanya lip balm tipis dan sedikit bedak. Tapi tetap cantik. Lebih manusiawi, lebih nyata. Mbak Luna, gumamku buru-buru bangkit dari kursi plastik. Iya, saya simpan baik-baik. Aku masuk ke dalam, ambil kalungnya, tangan sedikit gemetar. Ini belum sempat saya bersihkan, tapi kondisinya masih bagus. Dia mengambilnya pelan, lalu malah menyerahkannya kembali. Simpan dulu. Saya belum butuh. Lagi pula, saya penasaran sama kamu, Dimas. Aku tersentak. Penasaran? Saya kan cuma mekanik. Kamu lebih dari itu, katanya melihat sekeliling bengkel. Bengkel ini kecil tapi rapi. Alat-alatnya tertata. Dan kamu bisa nyalain Lamborghini dalam 10 menit. Itu bukan cuma keahlian, itu intuisi. Kamu punya otak teknisi sekelas Jerman, tapi kerja di gang sempit kayak gini? Aku tertawa canggung. Kalau saya kerja di Jerman, siapa yang bakal bantu Pak RT nge-charge aki motor buat patroli malam? Dia ketawa. Tertawa sungguhan, bukan senyum media. Suaranya renyah, hangat. Kamu lucu juga ya, kami mulai ngobrol. Awalnya soal mobil. Dia tanya, kenapa aku bisa tahu koil pengapian rusak begitu cepat? Aku jelaskan sistem diagnostik, cara baca error code, dan pentingnya observasi. Lalu dia tanya soal prototipe mesin hybridku. Aku agak ragu, takut dikira sok pinter. Tapi akhirnya aku ajak dia ke loteng. Tempat kerjaku rahasia. Loteng bengkel sempit, atap bocor, tapi penuh dengan sketsa, diagram, dan miniatur mesin dari botol bekas dan pipa paralon. Di tengahnya ada mesin kecil hasil rakitanku. Modifikasi mesin diesel 800 cc yang bisa pakai campuran biodiesel dari minyak jelantah. Itu? Kamu bikin sendiri? Tanyanya mata membesar. Iya, belum sempurna. Masih boros 15% dari target dan emisinya belum lolos uji Euro 4. Tapi kalau berhasil, bisa dipakai angkot atau ojek online. Biar hemat bensin, ramah lingkungan, dia menatapku lama. Kamu tahu nggak banyak insinyur di perusahaan besar yang nggak bisa mikir sejauh ini? Mereka cuma ikut SOP, tapi kamu mikir dari hati. Wajahku memanas. Ini pertama kalinya aku didengar seperti ini. Bukan cuma sebagai pekerja, tapi sebagai pemikir. Kami ngobrol hampir 2 jam. Soal mimpi, soal Jakarta yang semakin sesak, soal dunia yang selalu meremehkan orang dari kampung. Dia cerita, jadi artis itu nggak semudah kelihatannya. Harus selalu tampil sempurna, disukai semua orang, nggak boleh salah langkah. Kalau aku ketahuan pacaran sama mekanik jalanan, karierku bisa tamat, katanya sambil tertawa, tapi matanya serius. Aku hanya mengangguk. Saya ngerti. Dunia kita beda banget. Tapi kenapa harus beda? Tanyanya tiba-tiba. Kenapa kecerdasan, kejujuran, dan kerja keras nggak cukup buat dihargai sama semua orang? Pertanyaannya menusuk. Aku diam. Karena aku tahu jawabannya. Karena dunia ini nggak adil. Karena uang, nama, dan koneksi selalu lebih berkuasa dari talenta. Sebelum pulang, dia bilang, besok aku lewat lagi. Mobilku rasanya agak aneh pas di gigi 2. Bisa tolong cek? Aku ingin bilang iya langsung, tapi aku tahan. Kalau beneran rusak, silakan. Tapi kalau cuma alasan buat datang,
Saya nggak mau kamu repot-repot. Dia tersenyum samar. Siapa bilang aku repot? Aku senang ke sini. Di sini, aku bisa jadi diri sendiri dan dia pergi. Tapi jejaknya tertinggal. Beberapa hari kemudian, Luna benar-benar datang lagi. Kali ini dia bilang transmisi mobilnya mentok saat diganti gigi. Aku periksa tidak ada yang salah. Gearbox normal, oli bagus, sensor oke. Tapi aku pura-pura kerja, ganti filter udara, servis ringan, biar dia merasa nggak datang sia-sia. Dia datang lagi. Dan lagi. Kadang pagi, kadang sore. Kadang bawa kopi buat kami berdua. Kadang bawa donat dari toko mahal yang aku nggak pernah masuk. Lama-lama warga sekitar mulai iseng. Wah, Dimas, calon istri kamu datang lagi? Canda Pak RT. Jangan-jangan nanti jadi sinetron. Cinta dari bengkel motor. Celetuk Mbak Siti sambil gelendotan. Aku cuma ketawa. Tapi dalam hati, aku mulai merasa sesuatu. Sesuatu yang asing, hangat, dan menakutkan sekaligus. Lalu, suatu malam, setelah hujan reda, dia datang tanpa alasan servis. Mobilku nggak rusak, katanya langsung. Aku cuma pengen lihat kamu, dada aku langsung sesak. Kami duduk di depan bengkel, menatap lampu jalan yang berkedip. Dia cerita tentang masa kecilnya. Tumbuh di keluarga kaya, dididik untuk jadi sempurna, tidak boleh gagal, tidak boleh jatuh cinta pada hal yang di luar rencana. Ayahnya Rendra Wijaya sangat protektif. Dia ingin aku nikah sama anak pengusaha, punya cucu yang lahir di Singapura, dan hidup di apartemen atas langit. Lalu kenapa kamu datang ke sini? Tanyaku pelan, dia menatapku. Karena kamu satu-satunya orang yang nggak peduli aku artis. Kamu nggak minta foto, nggak minta endorse, nggak minta apa-apa. Padahal kamu bisa saja manfaatin aku. Aku menggeleng. Saya nggak mau jadi orang yang kamu sesali nanti. Kami diam. Hanya suara jangkrik dan deru motor yang lewat. Tapi malam itu sesuatu berubah. Bukan kata-kata cinta, bukan pelukan. Tapi tatapan. Tatapan yang bilang, aku melihatmu. Dan aku tidak ingin berpaling. Namun, takdir nggak pernah berjalan lurus. 2 hari setelah pertemuan itu, aku buka Instagram buat lihat cuaca. Karena mau antar onderdil. Dan langsung terpaku ada video pendek viral. Judulnya artis cantik tertangkap kamera di bengkel kumuh. Siapa pria di sampingnya? Video itu direkam dari jarak jauh oleh paparazzi. Memperlihatkan Luna keluar dari mobilnya, masuk ke bengkel kecil, dan duduk bareng aku di depan warung kopi. Netizen langsung heboh. Waduh, Luna Ayu dia turun kasta banget. Cowoknya mirip preman gang. Apa dia selingkuhan? Gila artis papan atas pacaran sama tukang tambal ban? Tapi lihat deh mukanya jujur. Beda sama cowok-cowok playboy yang biasa nempel di seleb. Aku merasa darahku mendidih. Malu? Iya. Tapi lebih dari itu, marah. Marah karena kami direduksi jadi bahan olok-olok hanya karena tempat tinggal dan profesi. Paman Budi datang, bawa handphone. Dimas, ini bakal jadi masalah besar. Orang kayak dia, mereka hidup di panggung. Kita hidup di belakang layar, aku cuma bisa mengangguk. Tapi di dalam, ada tekad yang mulai menyala. Aku nggak akan jadi aib buat dia. Tapi aku juga nggak akan jadi orang yang diinjak-injak cuma karena lahir di tempat yang salah. Beberapa jam kemudian, Luna telepon. Suaranya cemas, Dimas, aku minta maaf. Aku nggak tahu akan ada kamera. Aku udah nggak mau kamu terluka. Saya nggak apa-apa, kataku, mencoba tenang. Tapi kamu pasti dapat tekanan. Manajerku marah besar. Ayahku bahkan nggak mau bicara sama aku. Mereka bilang, hubungan ini bisa menghancurkan karirku. Aku menelan ludah. Kalau begitu, mungkin kita sebaiknya berhenti. Nggak, potongnya cepat. Aku nggak peduli sama karier kalau harus kehilangan kamu. Tapi aku tahu dia berbohong pada dirinya sendiri. Dia peduli, sangat peduli. Aku tutup telepon pelan. Malam itu aku naik ke loteng, melihat prototip mesin hybridku. Lalu aku ambil pena dan mulai coret-coret desain baru. Lebih kuat, lebih efisien, lebih revolusioner. Kalau dunia ini nggak mau menerimaku sekarang, aku akan membuat dunia ini terpaksa melihatku. Jakarta pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Udara lembab, langit kelabu, dan suara knalpot motor yang macet di jalan raya seperti dentuman perang kecil yang tak pernah berakhir. Aku duduk di depan bengkel, tangan memegang secangkir kopi hitam dari warung Mbak Siti, tapi pikiranku melayang jauh. Terjebak dalam video viral yang semalam menghancurkan ketenangan hidupku. Video Luna dan aku di bengkel sudah ditonton lebih dari 2 juta kali. Di Twitter, tagar Luna dan mekanik Gang Mangga jadi trending nomor 1. Di TikTok, remaja-remaja buat konten parodi.
Kalau artis pacaran sama tukang ojek, mekanik, atau penjual bakso, ada yang kasihan, ada yang hujat, banyak yang justru dukung. Tapi semua itu membuatku merasa seperti binatang sirkus yang dipajang tanpa izin. Aku buka Instagram lagi. Kali ini, akun gosip Porde Winfo Seleb JKT baru saja unggah tangkapan layar percakapan anonim yang katanya dari sumber dekat manajemen Luna. Sang artis dikendalikan oleh pria misterius dari kampung. Diduga motif finansial. Pihak keluarga khawatir reputasi rusak. Palsu. Semua ini palsu. Tapi siapa yang peduli? Aku ingin marah. Ingin teriak. Ingin datang ke kantor mereka dan bilang, saya nggak minta apa-apa. Saya cuma memperbaiki mobil. Tapi aku tahu, dunia media hiburan nggak butuh fakta. Mereka butuh drama. Dan kami, aku dan Luna, adalah cerita sempurna. Cinta lintas kelas, simbol konflik antara glamor dan kemiskinan, antara citra dan realitas, teleponku berdering. Nomor asing, halo Mas Dimas? Nivi Siregar, manajer Luna Ayudhya. Suara wanita itu dingin, tegas, seperti pisau yang diasah. Aku menelan ludah. Iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya harap kamu bisa membantu dirimu sendiri, jawabnya langsung. Dengan menjauh dari Luna, aku tertawa getir. Saya nggak mengatur dia. Kalau dia mau datang ke sini, itu pilihannya. Kamu tahu apa dampaknya kalau hubungan ini terus berlanjut? Lanjutnya, nada meninggi. Sponsor mundur. Sinetronnya bisa dibatalkan. Majalah nggak mau wawancara dia lagi. Dia bukan sekadar artis, Mas. Dia brand. Dan brand itu harus tetap murni, bersih, dan layak. Ulangku pelan. Jadi saya nggak layak karena kerja di bengkel? Bukan soal kerjaanmu, katanya, seolah mencoba terdengar rasional. Tapi soal persepsi publik. Kamu sadar nggak orang-orang bilang kamu manfaatin dia? Bahwa kamu pakai namanya buat naik daun? Bahwa kamu pengen jadi terkenal lewat skandal? Aku diam. Karena meskipun kata-katanya menusuk, aku tahu banyak orang memang berpikir begitu. Saya nggak butuh ketenaran, kataku akhirnya. Saya cuma ingin hidup dengan jujur. Dan kalau saya mencintai seseorang, saya nggak akan sembunyi. Dia terdiam sejenak. Lalu dengan suara yang lebih rendah, kalau kamu benar-benar mencintainya, maka kamu harus rela melepaskannya. Karena cinta sejati nggak egois. Cinta sejati melindungi, bukan menghancurkan. Ponsel mati. Aku menatap layar kosong. Rasanya seperti ditampar. Bukan karena ancaman, tapi karena mungkin dia benar. Mungkin aku memang sedang membahayakan hidup Luna. Beberapa jam kemudian Luna datang. Tapi bukan dengan senyum seperti biasa. Wajahnya pucat, matanya merah, baru menangis. Dimas? Suaranya parau. Aku buru-buru ajak dia masuk ke loteng tempat kami bisa bicara tenang. Hujan mulai turun rintik-rintik, atap bocor, tapi kami duduk di atas karpet tipis, saling berhadapan. Ayahku marah besar, katanya, suara gemetar. Dia bilang aku memalukan keluarga, bahwa aku lupa daratan. Katanya, aku bisa hancurkan segalanya hanya karena nafsu sesaat. Aku nggak nafsu, potongku. Ini serius, Luna. Aku nggak main-main. Aku juga nggak main-main. Bentaknya, air mata meleleh. Tapi kamu nggak lihat apa yang terjadi. Media udah bikin narasi bahwa kamu penipu. Orang tua murid anakku di sekolah swasta bilang mereka mau tarik anaknya karena aku tidak menjadi panutan. Iklan skincareku dibatalkan. Aku merasa seperti ditusuk ribuan jarum. Aku tahu dia punya karir. Tapi aku nggak nyangka efeknya sebesar ini. Maaf. Bisikku, jangan minta maaf. Desisnya, kamu nggak salah. Yang salah adalah dunia yang masih pici. Yang salah adalah sistem yang bilang orang kayak kamu nggak boleh mencintai orang kayak aku. Kami berpelukan. Lama. Di tengah deru hujan dan tetesan air dari atap, aku merasa seperti kita satu-satunya manusia yang tersisa di dunia ini. Tapi pelukan itu juga terasa seperti perpisahan. Manajerku mau atur jumpa pers. Lanjutnya pelan. Besok, mereka ingin aku klarifikasi. Bilang bahwa kamu cuma teknisi biasa dan tidak ada hubungan spesial. Aku menarik napas dalam. Dan kamu mau ikut? Dia menunduk. Aku belum tahu. Aku butuh waktu. Aku pegang tangannya. Kalau kamu bilang itu, kamu akan sakit hati. Dan aku nggak tahan lihat kamu menderita gara-gara aku. Tapi kalau aku bohong, aku kehilangan diriku sendiri. Kami terdiam. Dunia di luar sana mungkin mengira ini hanya isu selebriti, tapi bagi kami, ini soal identitas. Soal harga diri. Soal hak untuk mencintai siapapun tanpa dihakimi. Esok harinya, aku sengaja nggak buka HP.
Aku kerja keras di bengkel, servis motor, ganti oli, apapun yang bisa mengalihkan pikiran. Tapi sore itu, Pak RT datang bawa koran. Dimas, lihat ini. Di halaman hiburan foto Luna tampak besar. Judulnya Bir Luna Ayu Dia Buka Suara, hubungan dengan mekanik hanya mitos. Isinya singkat. Saya sangat menghargai semua pihak yang peduli pada kehidupan pribadi saya. Namun, saya ingin meluruskan bahwa tidak ada hubungan khusus antara saya dan individu yang disebut-sebut di media. Ia hanyalah teknisi yang membantu saya saat mobil mogok. Saya berharap privasi saya dan keluarga dihormati. Foto Luna tampak datar. Matanya kosong. Seperti boneka yang dipaksa tersenyum, aku merasa sesak, dada sesak, napas pendek. Aku tahu dia melakukan ini demi menyelamatkan karier. Tapi tetap terasa seperti dikhianati. Namun, di balik semua kepahitan itu, aku melihat sesuatu yang lain. Keberanian. Karena meskipun dia bilang nggak ada hubungan, ekspresinya berkata lain. Matanya menyimpan luka. Dan aku tahu, dia melakukan ini bukan karena malu padaku, tapi karena terlalu mencintaiku untuk melihatku dihancurkan. Malam itu, aku naik ke loteng. Angin kencang, hujan deras. Aku ambil prototipe mesin hybridku, memeriksa setiap sambungan. Lalu aku buka laptop. Di browser, aku cari informasi tentang kompetisi inovasi otomotif nasional, Indonesia Green Engine Challenge, diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan PT Autonusa, perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Hadiah utama, uang pembinaan. 1,5 miliar kontrak kerja sebagai Kepala Divisi Teknologi Muda Hak Paten. Atas inovasi aku baca syarat pendaftaran. Peserta boleh dari kalangan umum, mahasiswa, profesional, atau pelaku industri mandiri. Inovasi harus orisinal, berkelanjutan, dan aplikatif. Aku menatap mesin rakitanku. Belum sempurna, tapi punya potensi. Jika berhasil lolos, ini bisa jadi pintu keluar. Bukan buat kabur dari dunia Luna, tapi buat membuktikan bahwa aku bukan mekanik gembel yang diremehkan. Aku buka formulir pendaftaran. Nama, Dimas Pratama. Asal, Bengkel Jaya Motor, Gang Mangga, Jakarta Selatan. Judul proyek, Eco Drive, X-Wadu, mesin hybrid ramah lingkungan berbasis limbah minyak jelantah. Aku kirimkan berkas itu jam 23.59, tepat sebelum batas waktu tutup. Lalu aku duduk, menatap hujan yang mengguyur Jakarta. Kota yang tak pernah tidur, kota yang selalu memandang rendah pada anak-anak jalanan sepertiku. Tapi malam itu, aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku akan buktikan bahwa talenta nggak lahir dari uang. Ia lahir dari mimpi, kerja keras, dan keberanian untuk tetap bangkit. Meskipun dunia ini mencoba meremehkanku, aku akan membuatnya terdiam, karena suatu hari, mereka semua akan tahu, gembel yang memperbaiki mobil artis cantik adalah masa depan industri otomotif Indonesia. Hari-hari setelah klarifikasi Luna, hidup terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah menyakitkan, tapi aku harus terus melangkah. Aku masih buka bengkel seperti biasa, melayani pelanggan, memperbaiki motor dan mobil yang mogok, tapi hatiku nggak ada di sini. Pikiranku selalu kembali ke wajahnya saat jumpa pers itu. Matanya kosong, suaranya datar, seperti orang yang dipaksa menelan racun demi bertahan hidup. Aku tahu dia melakukan itu untuk melindungiku, tapi tetap saja, rasanya seperti dicampakkan di depan umum. Dimas, kata Paman Budi suatu pagi sambil menyerahkan secangkir teh hangat. Kadang, cinta itu bukan soal bersama atau enggak bersama, tapi soal apakah kamu rela jadi alasan dia tersenyum lagi. Aku mengangguk pelan. Tapi kalau yang bikin dia sedih juga aku, Paman hanya tersenyum getir. Maka dari itu, jadilah alasan dia bangga. 2 minggu kemudian, aku dapat kabar tak terduga. Proyekku lolos ke babak final Indonesia Green Engine Challenge. Email dari panitia menyebutkan bahwa dari 372 peserta se-Indonesia, hanya 10 yang terpilih. Nama Eco Drive X1 masuk dalam daftar. Presentasi final akan digelar 2 minggu lagi di ICBSD. Tangerang, venue megah dengan lampu sorot, layar raksasa dan hadirin dari dunia otomotif nasional, termasuk CEO PT Autonusa, pejabat kementerian, dan media besar. Aku membaca email itu 5 kali. Rasanya seperti mimpi. Tapi aku langsung kerja keras. Aku perbaiki desain, uji ulang performa mesin, hitung efisiensi bahan bakar, dan siapkan presentasi. Paman Budi bahkan pinjam laptop baru biar slideku kelihatan profesional. Tapi ada satu hal yang menghantui. Penampilan.
Aku nggak pernah ke tempat kaya itu. Aku nggak punya jas. Nggak punya dasi. Yang aku punya cuma kaos oblong, celana jeans, dan jaket bekas yang sudah beberapa kali dijahit ulang. Bagaimana aku bisa bicara di depan para insinyur bergelar, direktur perusahaan, dan elit Jakarta? Aku bantu kamu, kata Pak RT tiba-tiba. Aku punya sepupu yang jadi penjahit di Tanah Abang. Dia bisa bikin jas murah, ukuran pas. Akhirnya, seminggu sebelum acara, aku punya jas hitam sederhana. Bukan mahal, tapi rapi. Kancingnya 2, bahan katun campuran, cukup buat terlihat layak. Aku latihan presentasi di depan cermin, di loteng, bahkan di depan anak-anak gang yang ketawa karena gayaku kaku. Mas Dimas mau jadi presiden? Canda salah satu bocah, aku hanya ketawa. Tapi dalam hati, aku bilang, aku mau jadi bukti bahwa anak kampung juga bisa berdiri di panggung besar. Beberapa hari sebelum final, Luna tiba-tiba datang lagi ke bengkel. Dia pakai hoodie dan kacamata hitam, menyamar. Tapi matanya langsung berkaca-kaca begitu melihatku. Kamu lihat berita tentang kompetisi itu? Tanyaku pelan. Dia mengangguk. Aku bangga, Dimas. Sangat bangga. Aku tahu sih kamu pasti lolos. Otakmu luar biasa. Aku tersenyum tipis. Jadi kamu nggak malu sama aku sekarang? Malu? Aku ingin semua orang tahu bahwa aku mencintai pria paling pintar di Jakarta. Bisiknya, suara bergetar. Kami duduk di loteng. Hujan mulai turun. Dia pegang tanganku. Manajerku mau aku ikut acara amal Jakarta Cemerlang minggu depan, katanya. Akara selebriti besar. Ada pengusaha, politisi, artis. Aku pengen kamu datang. Aku tertawa canggung. Aku, di acara elit? Mereka bakal kira aku penjaga toilet. Bukan sebagai tamu biasa, lanjutnya cepat. Sebagai tamuku, sebagai kekasihku. Jantungku berdebar kencang. Tapi aku langsung geleng kepala. Luna, setelah klarifikasi itu, kamu nggak bisa main-main. Kalau ketahuan karirmu benar-benar hancur. Aku capek bersembunyi, desisnya. Aku ingin dunia tahu bahwa aku mencintai laki-laki yang punya hati bersih, otak brilian, dan tangan yang bisa menghidupkan mesin mati. Bukan cowok-cowok sok kaya yang cuma bisa pamer kartu kredit. Aku diam. Aku tahu dia serius. Tapi aku juga tahu risikonya. Namun, entah kenapa, aku mengangguk. Baik, aku datang. Tapi aku nggak janji bisa bicara lancar. Dik udah nggak terbiasa di dunia kamu. Dan aku nggak butuh kamu jadi seperti mereka, katanya, menatap mataku dalam-dalam. Aku butuh kamu jadi dirimu sendiri. Hari H tiba, aku berdiri di depan kaca, memakai jas pertamaku. Rambut disisir rapi, wajah dicukur bersih. Paman Budi bahkan nyemprotkan minyak wangi kadaluarsa yang katanya bau wewangian orang sukses. Jangan gugup, nak, pesannya. Kamu nggak kesana buat cari pujian. Kamu kesana buat tunjukkan bahwa anak jalanan juga punya mimpi. Aku naik taksi menuju Ballroom Grand Mercure, tempat acara amal digelar. Begitu sampai aku langsung merasa asing. Tamu datang dengan mobil mewah, berpakaian elegan, saling berjabat tangan dengan senyum palsu. Aku masuk dengan jas sederhana, sepatu boot bekas yang sudah kupoles, dan rasa was-was yang menggerogoti. Luna menyambutku di pintu. Dia cantik sekali. Gaun panjang warna emas, rambut dikuncir tinggi, makeup sempurna. Tapi begitu melihatku, matanya langsung berbinar. Kamu luar biasa, bisiknya. Kami masuk bersama. Beberapa orang menoleh. Ada yang bisik-bisik. Ada yang menatap aneh. Tapi Luna tetap memegang lenganku erat. Di tengah acara, pembawa acara memperkenalkan calon suami idaman keluarga Luna. Andika Saputra, putra dari pemilik grup otomotif besar, alumni Harvard dan duta lingkungan versi korporat. Ia snacker panggung, pidato tentang sustainability, inovasi, dan kolaborasi antara bisnis dan selebriti. Dan tepat saat dia selesai, ia melihatku. Matanya menyipit. Luna, siapa temanmu ini? Ini Dimas, jawab Luna mantap. Pacarku. Suasana langsung beku. Andika tertawa kecil. Oh, mekanik dari video viral itu? Maaf, saya kira kamu bercanda. Saya nggak bercanda, kata Luna dingin. Andika menatapku dari ujung rambut sampai kaki. Jadi kamu kerja di bengkel kecil ya? Apa kamu pernah kuliah teknik? Enggak, jawabku tenang. Tapi saya bisa bikin mesin hybrid dari limbah minyak jelantah. Dan minggu depan, saya presentasi di final Indonesia Green Engine Challenge. Beberapa tamu mendengar. Suasana mulai ramai, Andika tertawa keras. Lucu? Kamu tahu nggak? Perusahaan kami udah kerja sama dengan MIT buat riset energi bersih. Kamu pikir sampah dapur bisa jadi solusi?
Kalau kamu anggap sampah, kataku menatap matanya, mungkin karena kamu nggak pernah hidup di tempat yang harus hemat segalanya. Luna tersenyum tipis. Tapi Andika langsung marah. Ayahmu harus tahu soal ini, Luna. Ini aib. Yang aib adalah orang yang sombong dan meremehkan orang lain hanya karena latar belakangnya. Balas Luna tajam, keributan kecil terjadi. Beberapa wartawan langsung ambil foto. Ku tahu ini akan jadi headline besok. Skandal cinta artis versus calon mantu idaman. Aku tarik tangan Luna. Ayo pergi. Tempat ini bukan untuk kita. Tapi sebelum keluar, aku melihat sesuatu di pojok ruangan. Poster besar tentang Indonesia Green Engine Challenge. Dan di bawahnya, foto para finalis yang belum diumumkan identitasnya. Salah satunya adalah proyekku. Aku menatapnya lama. Lalu berbisik pada Luna. Sabar. 2 minggu lagi dunia akan tahu siapa aku sebenarnya. Malam itu aku pulang dengan perasaan campur aduk. Malu? Iya. Marah? Juga. Tapi yang paling kuat, semangat. Aku bukan bagian dari dunia mereka. Tapi aku akan masuk ke sana. Bukan dengan uang atau nama, tapi dengan ide, keringat, dan keahlian. Aku naik ke loteng. Mesin Eco Drive X1 berada di depanku. Aku sendok-senyap bagian yang berarti menyedot masa depan. Besok aku akan kerja lebih keras. Lebih cerdas, lebih gigih. Karena suatu hari, Andika Saputra, Rendra Wijaya, dan semua orang yang meremehkanku akan berdiri di hadapanku dan berkata, "Maaf, kami salah menilai Anda." Malam setelah insiden di acara amal, hujan turun deras seperti langit ikut menangis atas kejadian yang baru saja terjadi. Aku duduk di loteng bengkel, memandangi mesin Eco Drive X1 yang masih belum sempurna. Di layar laptop, data uji coba terakhir menunjukkan konsumsi bahan bakar 21 km/liter. Bagus, tapi belum mencapai target 32 km/liter yang kusyaratkan untuk final nanti. Emisi CO-nya juga masih sedikit di atas batas Euro 4. Aku tahu, di panggung besar nanti, satu angka saja bisa membuat juri menganggap inovasiku hanya proyek anak kampung. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang paling sakit adalah wajah. Luna saat Andika menyebutku mekanik jalanan dengan nada merendahkan. Aku lihat matanya berkilat, bukan karena malu padaku, tapi karena marah pada dunia yang terus mencoba meremehkanku. Dan aku hanya bisa diam. Karena apa yang bisa kukatakan? Bahwa aku punya mimpi? Bahwa aku pintar? Bahwa aku lebih dari sekadar bau oli dan kaos compang-camping? Di dunia mereka kata-kata tak cukup. Butuh bukti, nyata, besar, mengguncang. Aku ambil pena, coret-coret sketsa baru di buku catatan usangku. Ide datang tiba-tiba. Bagaimana kalau sistem injeksi saya ganti dengan teknologi piezoelektrik sederhana? Sensor tekanan bisa mengatur waktu penyemprotan bahan bakar secara presisi, bahkan di mesin kecil. Teknologinya murah, bisa diproduksi massal dan sangat efisien, tapi risikonya tinggi. Kalau salah hitung, mesin bisa overheat atau bahkan meledak. Apa kamu nggak tidur, nak? Suara Paman Budi memecah kesunyian. Dia naik ke loteng, membawa teh hangat dan roti tawar. "Nggak bisa tidur, Paman," jawabku. Mata tak lepas dari sketsa. Aku harus bikin ini sempurna. 2 minggu lagi, aku harus berdiri di depan orang-orang yang selalu bilang aku nggak layak. Paman duduk di sampingku, menatap mesin rakitanku lama. Kamu tahu dulu ayahmu juga begitu. Punya mimpi besar, tapi nggak ada yang percaya. Sampai akhirnya dia pergi. Katanya mau cari cara biar bisa bangun bengkel sendiri, tapi nggak pernah kembali. Aku menoleh. Ini pertama kalinya Paman bicara soal ayahku dengan nada yang tidak penuh kemarahan. "Kenapa kamu nggak pernah cerita sebelumnya?" Tanyaku pelan. "Karena aku nggak mau kamu punya harapan palsu," katanya. "Tapi sekarang, aku lihat kamu beda. Kamu nggak cuma punya mimpi. Kamu punya nyali buat kejar sampai habis." Air mataku nyaris keluar. Tapi aku tahan. Aku pegang erat tangan Paman. "Saya nggak akan pergi kayak dia. Saya akan buktikan bahwa anak dari Gang Mangga bisa jadi sesuatu. Bukan buat diri sendiri, tapi buat kita semua yang selalu dikira nggak bisa." Paman mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Kalau kamu menang, jangan lupa bawa nama bengkel ini. Biar orang-orang tahu dari mana asalnya jenius sebenarnya." Hari-hari berikutnya, aku hidup di antara bensin, kabel, dan mimpi. Aku modifikasi sistem injeksi Eco Drive X1 dengan sensor piezoelektrik bekas dari alarm mobil tua. Aku uji coba puluhan kali. Beberapa gagal, mesin mati mendadak, radiator panas, bahkan sekali ada percikan api kecil. Tapi aku tidak menyerah.
Setiap pagi aku tetap buka bengkel. Layani pelanggan, perbaiki motor ojol. Tapi siang sampai malam, aku fokus total pada proyek ini. Luna kadang datang diam-diam bawa makanan, duduk diam sambil menemaniku kerja. Suatu malam dia bertanya, "Kalau kamu menang, apa yang akan kamu lakukan?" Aku berhenti sejenak, membersihkan tangan dari oli. Pertama, saya akan beli rumah buat Paman Budi, yang atapnya nggak bocor. Trilo Betsy dia akan buka pelatihan buat anak-anak muda dari kampung, ajar mereka otomotif, teknologi ramah lingkungan, biar mereka punya jalan keluar dari kemiskinan. Dia tersenyum. "Dan kamu? Kau akan tetap jadi Dimas yang rendah hati?" Aku tertawa. "Kalau saya jadi sombong, tolong tepuk kepala saya pakai kunci pas." Dia ketawa renyah. Lalu dengan serius, "Aku ingin ikut dalam misimu itu. Bukan sebagai artis, tapi sebagai manusia yang percaya bahwa perubahan dimulai dari hal kecil." Aku menatapnya. Di balik lampu temaram loteng, dia terlihat lebih indah dari saat di red carpet manapun. "Kamu tahu nggak? Orang-orang bilang kamu terlalu cantik buat saya. Tapi kamu tahu nggak balasnya? Orang-orang bilang kamu terlalu hebat buat dunia yang meremehkanmu. Kami saling pandang. Lama. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat dari itu. Pengakuan bahwa kami sama-sama pejuang. Hanya di medan yang berbeda. Namun, takdir kembali menguji. 3 hari sebelum final, Paman Budi jatuh pingsan di bengkel. Aku buru-buru bawa dia ke klinik terdekat. Dokter bilang ia mengalami kelelahan parah, tekanan darah tinggi, dan awal gejala stroke. Harus istirahat total minimal 2 minggu, tapi bengkel. Bagaimana nasib bengkel? Tanyaku panik, dokter hanya geleng kepala. "Prioritaskan nyawa, Mas. Uang bisa dicari. Kesehatan nggak bisa dibeli." Aku duduk di bangku rumah sakit, tangan gemetar. Bengkel Jaya Motor bukan cuma tempat kerja. Itu warisan. Itu rumah. Itu tempat Sekuen Blair tumbuh dan bermimpi. Kalau tutup, apa yang tersisa? Luna datang membawa makanan dan obat. "Ya duduk di sampingku. Biarkan aku bantu," katanya. Aku geleng. "Sep, nggak mau kamu keluar uang buat ini?" "Ini tanggung jawabku." "Bukan soal uang," katanya pelan. "Tapi soal cinta, kamu pikir aku nggak peduli? Kamu pikir aku nggak merasakan beban yang kamu tanggung? Aku ingin berdiri di sampingmu. Bukan cuma saat kamu menang, tapi juga saat kamu hampir jatuh." Aku menunduk. Air mata jatuh tanpa kusadari. "Saya takut, Luna," bisikku. "Saya takut gagal. Takut nggak bisa buktikan apa-apa. Takut kehilangan kamu. Takut kehilangan segalanya." Dia pegang tanganku erat. "Kalau kamu menyerah sekarang, barulah kamu benar-benar kalah. Tapi kalau kamu terus melangkah, meski kakimu gemetar..." Doa kamu sudah penang. Malam itu aku kembali ke bengkel. Mesin EcoDrive X-Han sudah siap. Presentasi sudah dihafal. Jas sudah disetrika. Tapi hatiku berat. Aku duduk di depan bengkel, menatap plakat kayu tua yang tergantung di dinding. Bengkel Jaya Motor, Service with Heart. Catnya sudah pudar, kayunya retak, tapi maknanya masih utuh. Aku ambil spidol merah, dan di bawah plakat itu aku tulis dengan huruf besar. Dari gembel, untuk negeri, keesokan harinya, aku pergi ke ICBSD. Tas berisi mesin miniatur, laptop, dan satu-satunya foto ibuku yang selalu kubawa sebagai penuntun arah. Sebelum masuk venue, aku berdoa pelan. "Ibu Paman, tolong jagai aku." Lari Rawen, bukan cuma aku yang berdiri di panggung, tapi juga semua orang yang pernah diremehkan karena tempat lahirnya. Hari ini kami akan bicara. Hari final Indonesia Green Engine Challenge tiba. Langit Jakarta pagi itu cerah, seolah memberi isyarat bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Tapi hatiku tidak ringan. Aku berdiri di depan kaca kamar mandi bengkel, memakai jas hitam sederhana yang sudah kusetrika berkali-kali. Rambut disisir rapi, wajah dicukur bersih, sepatu boot bekasku, yang sudah kugosok sampai mengkilap, terasa aneh di kaki. Ini bukan tubuhku yang biasa bekerja dengan oli dan murbaut. Ini tubuh seorang pejuang yang siap masuk medan pertempuran tanpa senjata selain mimpi dan keahlian. Paman Budi masih di rumah sakit. Dia belum boleh bangun. Tapi semalam ia meneleponku, suaranya lemah namun penuh semangat. "Jangan lupa, Nak, kamu nggak sendiri. Di balik mesin-mesin itu ada doa dari semua orang yang pernah kamu tolong." Aku mengangguk, padahal dia tak bisa melihat. "Saya akan bikin kamu bangga, Paman." Luna mengirim pesan singkat. Aku nonton live streamingnya. "Kamu pasti hebat. Aku cinta kamu." 3 kata terakhir membuat dadaku sesak. Aku belum pernah mendengarnya mengucapkan cinta secara langsung. Tapi kali ini, dalam bentuk tulisan, rasanya lebih nyata daripada apapun.
Aku naik taksi menuju ICE BSD, membawa tas kecil berisi prototipe EcoDrive X1, laptop presentasi, dan 1 botol minyak jelantah asli dari dapur Mbak Siti, bahan utama inovasiku. Di mobil, aku menatap gedung pencakar langit yang menjulang, dunia mereka, dunia uang, kekuasaan, dan akses. Skin her mind, aku harus masuk ke sana sebagai penyusup yang punya hak ICE BSD megah. Lantai marmer, lampu kristal, petugas berpakaian rapi. Para finalis lain datang dengan tim pendukung, dosen pembimbing, bahkan beberapa didampingi CEO startup otomotif. Aku datang sendirian, tanpa sponsor, tanpa rombongan, hanya tas gendong usang dan kepercayaan diri yang rapuh. Di ruang tunggu, aku melihat para pesaing. Mahasiswa dari ITB, insinyur dari Jepang yang kerja di Hyundai Indonesia, bahkan seorang peneliti muda dari Batan yang membawa konsep mesin tenaga nuklir mikro. Semua terlihat seperti tokoh dari masa depan. Aku, seperti tamu yang salah masuk ruangan, tapi aku tetap duduk tegak. Aku buka laptop, jalankan simulasi terakhir. Data menunjukkan konsumsi bahan bakar 32,4 km/liter, emisi CO 0,08%, di bawah standar Euro 4, biaya produksi per unit 1,2 juta. Aku tersenyum tipis. Nindi, mimpi yang akhirnya menyentuh kenyataan. Namun saat pengumuman urutan presentasi, jantungku berdebar kencang. Aku dapat nomor 7, tengah-tengah. Baik, cukup untuk menyerap energi dari peserta sebelumnya, tapi cukup buruk jika juri sudah mulai bosan. Presentasi dimulai. Beberapa peserta menggunakan slide animasi 3D, video promosi, bahkan demo hologram. Aku hanya punya PowerPoint sederhana dan miniatur mesin buatan tangan. Tapi aku yakin, ideku orisinil, nyata, dan bisa menyentuh rakyat kecil. Saat giliranku tiba, MC memperkenalkanku dengan nama samaran. Peserta nomor 7, Project EcoDrive X1, dari Jakarta Selatan. Identitasku sengaja dirahasiakan sampai akhir kompetisi agar penilaian objektif aku naik ke panggung. Lampu sorot menyilaukan, ratusan mata menatap. Di barisan depan, duduk CEO PT Autonusa, Direktur Riset Kemenperin. Anda Tizki berapa wartawan teknologi ternama, aku tarik napas dalam. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Suaraku gemetar di awal, tapi perlahan stabil. Nama saya tidak penting, tapi tempat saya berasal sangat penting. Saya dari Gang Mangga, Jakarta Selatan, tempat di mana anak-anak bermain di antara genangan air dan orang tua bekerja keras hanya untuk makan sehari-hari. Beberapa alis terangkat. Ada yang tersenyum simpatik, ada yang mencatat dengan tatapan skeptis. Di lingkungan seperti itu, kami belajar hemat, termasuk soal bahan bakar. Saya pelikat banyak angkot dan ojek online yang boros bensin. Mereka butuh solusi yang murah, sederhana, dan ramah lingkungan. Maka dari itu, saya rancang EcoDrive X1, mesin hybrid berbasis limbah minyak jelantah dengan sistem injeksi presisi rendah biaya. Aku hidupkan miniatur mesin. Mesin kecil itu menyala halus, tanpa suara kasar, tanpa asap tebal. Aku tunjukkan data uji coba, prinsip kerja, bahkan potongan video saat aku uji coba di motor tua milik Pak RT. Teknologi ini bukan untuk mobil mewah, tapi untuk rakyat, untuk ojek, angkot, bahkan generator listrik pedesaan. Biayanya terjangkau, perawatannya mudah dan hasilnya signifikan. Hemat 40% bahan bakar, emisi turun 60%. Aku tutup dengan kalimat yang sudah kusiapkan sejak malam kemarin. Inovasi sejati bukan lahir di laboratorium ber-AC, tapi di loteng bengkel, di tengah hujan, dengan tangan kotor dan hati yang tak pernah menyerah. Suasana hening. Lalu, tepuk tangan meledak, bukan tepuk tangan sopan, tapi riuh, tulus. Beberapa juri bahkan berdiri. Aku melihat CEO PT Autonusa mengangguk-angguk mencatat sesuatu di buku. Wartawan langsung mengarahkan kamera. Aku turun dari panggung, napas masih belum stabil. Tapi untuk pertama kalinya aku merasa already natural. Kemenangan belum tiba. 2 hari setelah final, saat aku sedang servis motor di bengkel, Luna menelepon. Suaranya parau, Dimas, kamu harus lihat media sekarang. Aku buka Instagram. Dan dunia langsung runtuh. Akun gosip Art Celeb Insider baru saja unggah sebuah artikel panjang berjudul, Terungkap. Mekanik pahlawan rakyat. Ternyata anak penjudi dan pernah terlibat perkelahian massal. Di dalamnya ada foto ayahku yang diambil dari arsip lama, wajahnya marah, sedang berdebat di pinggir jalan.
Ada screenshot percakapan anonim yang mengklaim bahwa aku pernah ikut tawuran antar gang tahun lalu. Ada juga narasi bahwa aku memanfaatkan kompetisi nasional untuk cari popularitas setelah gagal jadi pacar artis. Semua palsu. Semuanya direkayasa. Tapi yang paling menyakitkan, ada kutipan dari sumber dekat keluarga Luna yang mengatakan Rendra Wijaya dan manajemen sangat prihatin. Mereka khawatir reputasi Luna akan tercemar jika pria seperti Dimas benar-benar menang dan jadi terkenal. Aku merasa seperti ditusuk dari belakang. Ini bukan lagi soal media. Ini perang psikologis. Mereka ingin menghancurkan citraku sebelum pengumuman pemenang. Mereka takut. Mereka takut aku menang. Mereka pada takut aku berdiri di panggung, diberi mikrofon dan berkata, "Saya dari kampung. Dan saya layak." Teleponku berdering. "Lagi-lagi Vivi, manajer Luna." "Dimas," katanya dingin. "Ini untuk kebaikanmu. Tarik diri dari kompetisi. Atau semuanya akan hancur. Reputasimu, hubunganmu dengan Luna, bahkan bengkelmu bisa jadi sasaran." Aku tertawa getir. "Jadi ini cara kalian? Menyerang masa lalu yang bahkan saya nggak pilih." "Dunia ini kejam," jawabnya. "Dan kamu nggak siap menghadapinya." Aku tutup telepon. Tapi kali ini aku nggak marah. Aku putus asa. Aku duduk di kursi plastik menatap tanah. Oli bercampur debu. Angin membawa bau knalpot dan nasi goreng dari warung sebelah. Aku merasa seperti kembali ke titik nol. Malam itu Luna datang. Matanya basah. "Aku nggak tahu mereka akan melakukan ini," bisiknya. "Aku nggak izinkan." Aku bahkan nggak tahu mereka sewa detektif. Aku hanya mengangguk. Sudahlah. Mungkin memang begini takdirnya. Anak kampung nggak boleh bermimpi terlalu tinggi. "Jangan bilang begitu," desisnya. "Kamu juara di hati banyak orang. Kamu hampir menang. Jangan biarkan mereka menghentikanmu." Aku menatap matanya. Tapi kali ini aku tidak melihat harapan. Aku melihat beban. Beban yang terus dia pikul demi mencintaiku. "Luna," kataku pelan. "Kalau aku terus maju, kamu akan hancur. Kariermu, keluargamu, hidupmu. Aku nggak mau jadi alasan kamu kehilangan segalanya." Air matanya jatuh. "Tapi kalau kamu menyerah, kamu kehilangan dirimu sendiri." Aku diam. Karena dia benar. Tapi aku juga tahu, kadang cinta sejati berarti rela pergi. Beberapa jam kemudian, aku kirim email ke panitia kompetisi. Saya Dimas Pratama, dengan ini menyatakan mundur dari babak final Indonesia Green Engine Challenge. Alasan pribadi. "Terima kasih atas kesempatannya." Aku tutup laptop, mati lampu. Hujan mulai turun, di loteng aku ambil prototipe Eco Drive X1 bungkus dengan kain dan simpan di dalam lemari tua. Seperti mengubur mimpi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa seperti gembel yang sebenarnya. Bukan karena tempat tinggal, tapi karena hati yang kosong. Hari-hari setelah aku mengirim email pengunduran diri, hidup terasa seperti film yang diputar tanpa suara. Aku masih buka bengkel, masih servis motor, masih ganti oli dan perbaiki karburator, tapi semuanya dilakukan dengan otomatis. Seperti mesin yang rusak sistem ECU-nya. Berjalan, tapi nggak punya jiwa. Aku nggak marah. Nggak sedih. Nggak ada apa-apa, hanya hampa. Setiap kali ada pelanggan datang, mereka membawa kabar dari luar. Dari dunia yang dulu sempat kusinggahi tapi kini sudah jauh di depan. "Mas, katanya kompetisi itu udah umumkan pemenangnya," kata Pak Jono, tukang ojek langganan. "Yang menang mahasiswa ITB, bikin mesin tenaga surya, katanya dapat kontrak besar sama Autonusa." Aku hanya mengangguk sambil kencangkan baut roda motornya. "Bagus, emisi 0 pasti bagus buat lingkungan." "Iya mas, tapi kok saya tetap keinget proyek kamu? Waktu itu kan lebih murah, bisa dipakai angkot. Apa panitia nggak kasih tahu alasan kenapa kamu mundur?" Aku tersenyum tipis. "Mungkin karena saya nggak pantas." Pak Jono menatapku lama. "Mas Dimas, kalau saya boleh jujur, orang kayak kamu pantas banget. Cuma dunia ini yang nggak adil." Aku nggak jawab. Karena jika aku bicara, air mata mungkin akan keluar. Dan aku nggak mau menangis di depan siapapun. Terutama di depan Paman Budi, yang kondisinya belum membaik. Paman pulang dari rumah sakit seminggu setelah aku mundur. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, tapi matanya masih tajam seperti dulu. "Kamu tarik diri?" Tanyanya langsung begitu sampai di rumah. Aku pura-pura sibuk menyusun perkakas. "Iya, Paman, ada masalah keluarga. Lebih baik mundur daripada ganggu proses." Dia mendekat, pegang pundakku. "Jangan bohong." "Saya baca berita. Mereka serang kamu, tapi kamu malah kabur." "Aku nggak kabur!" bentakku, suara pecah. "Aku melindungi Luna. Aku melindungi bengkel kita.
Kalau saya terus temai, mereka bakal hancurkan segalanya. Kamu bisa kena tekanan lagi. Bengkel ini bisa dilempar batu tiap malam. Paman diam. Lalu perlahan duduk di kursi plastik depan bengkel. Ia menatap plakat kayu yang dulu kutulis. Dari gembel, untuk negeri. Dimas, katanya pelan. Kamu tahu kenapa aku ngajarin kamu otomotif? Aku geleng kepala. Karena aku nggak mau kamu jadi orang yang takut. Ayahmu takut. Dia kabur dari masalah, dari tanggung jawab, dari masa lalunya. Dan dia hilang. Tapi kamu beda. Kamu kuat, kamu pintar. Dan kamu punya hati yang bersih. Air mataku mulai naik lagi. Tapi sekarang, lanjutnya, kamu melakukan hal yang sama. Kabur. Padahal, kamu nggak salah. Mereka yang jahat. Mereka yang takut pada orang kayak kamu, yang bisa bangkit tanpa uang, tanpa nama, tanpa dukungan. Aku menunduk. Tapi apa gunanya menang kalau orang yang aku cinta hancur? Cinta bukan tentang mengorbankan diri sampai mati, kata Paman. Tapi tentang saling mengangkat. Kalau kamu menyerah, Luna nggak akan bangga. Dia akan sedih. Karena dia kehilangan pria yang dia cinta bukan karena dia nggak cukup baik, tapi karena dunia terlalu kejam dan kamu biarkan dunia itu menang. Aku terdiam. Lama. Malam itu, aku naik ke loteng. Angin dingin masuk lewat celah atap. Aku buka lemari tua tempat aku simpan prototipe EcoDrive X1. Aku sentuh mesin itu. Dingin. Mati. Seperti mimpiku. Lalu, aku ambil buku catatan. Halaman terakhir kosong. Dengan pena hitam aku tulis, saya bukan korban. Saya pejuang. Dan pejuang tidak menyerah di medan terberat. Aku buka laptop. Layarnya retak, tapi masih hidup. Aku cari video presentasi final Indonesia Green Engine Challenge yang diunggah di YouTube. Aku putar bagian ketika peserta nomor 3, mahasiswa ITB, menerima trofi sebagai pemenang. Presenter bilang, selamat kepada Andika Pratama dari ITB atas inovasi mesin surya hibridnya. Namun, kami juga ingin menyampaikan apresiasi khusus kepada peserta lain yang sangat nyaris menang, bahkan membuat beberapa juri terharu. Ansiangnya dia mundur di menit terakhir. Kami tidak bisa menyebut namanya karena privasi. Tapi inovasinya luar biasa. Aku menatap layar. Dadaku sesak, itu aku. Aku nyaris menang. Aku nyaris mengubah nasib. Tapi aku kabur. Dan sekarang, dunia bahkan nggak tahu siapa aku. Beberapa hari kemudian, Luna datang. Kali ini dia bedak menyawar. Dia datang dengan wajah tegar, rambut dikuncir rapi tanpa makeup tebal. Saya dipecat, katanya langsung. Aku terkejut. Apa? Kenapa? Karena saya menolak klarifikasi palsu. Saya menolak ikut kampanye hitam terhadap kamu. Vivi marah. Ayah saya marah. Mereka bilang saya tidak bisa dikendalikan. Aku merasa seperti ditampar. Luna, kamu nggak harus lakukan ini. Saya melakukan ini karena saya manusia, katanya. Suara tegas. Bukan boneka iklan. Bukan alat promosi. Saya punya hati. Dan hati saya mencintai kamu. Tidak peduli apa kata media. Tidak peduli apa kata ayah saya, aku ingin memeluknya. Tapi aku tahan. Kamu kehilangan karirmu? Karena aku. Saya kehilangan karier karena integritas, koreksinya. Dan itu harga yang harus dibayar. Tapi kamu kehilangan mimpi karena takut. Itu yang nggak bisa saya terima. Dia menatapku dalam-dalam. Kalau kamu nggak balik fight, saya pergi. Karena saya nggak butuh pria yang menyerah. Saya butuh partner yang berani melawan dunia bersamaku. Lalu ia pergi. Tanpa drama, tanpa tangis, hanya meninggalkan kesunyian yang lebih berat dari batu. Malam itu, aku tidak tidur. Aku buka semua sketsa, semua data, semua catatan tentang EcoDrive X1. Aku perbaiki desain sistem pendingin. Aku optimalkan filter biodiesel. Aku hitung ulang efisiensi. Aku bahkan mulai riset cara produksi massal dengan biaya rendah. Tapi aku sadar, kompetisi sudah berakhir. Tidak ada jalan kembali, atau mungkin ada. Aku cari informasi tentang PT Autonusa. Perusahaan itu sering buka program inkubasi teknologi muda. Mereka mencari inovator independen untuk kolaborasi. Syaratnya, inovasi orisinal, uji coba valid, dan potensi aplikatif tinggi. Aku ambil foto-foto uji coba, rekam video demo mesin, susun proposal. Aku kirim ke alamat resmi mereka. Subjek email, EcoDrive X1. Solusi transportasi rakyat berbasis limbah. Aku kirim tanpa harapan. Hanya karena aku harus mencoba. Sekali lagi, 2 minggu berlalu, tidak ada balasan. Aku mulai pasrah.
Kembali ke rutinitas. Bengkel, servis, makan, tidur. Seperti roda yang berputar tanpa tujuan, sampai suatu sore teleponku berdering. Nomor asing? Aku angkat ragu. Halo, ini Dimas Pratama. Suara pria parubaya tegas. Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu? Saya Budi Santoso, Head of Innovation PT Autonusa. Kami menerima proposal Anda. Saya ingin bertemu. Besok jam 10 pagi di kantor pusat. Bisa hadir? Aku terdiam. Jantung berdebar kencang. Saya pasti datang, Pak. Telepon ditutup. Aku duduk di kursi, tangan gemetar. Di luar, hujan mulai turun. Tapi kali ini, rasanya bukan akhir. Rasanya seperti awal, aku naik ke loteng. Ambil prototipe EcoDrive X1. Kali ini, bukan untuk disimpan, tapi untuk dibawa berperang. Hari itu, Jakarta terbangun dengan langit yang aneh. Kelabu di timur, jingga di barat, seperti alam memberi tanda bahwa sesuatu besar akan terjadi. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi bengkel, memakai jas hitam yang sama untuk kedua kalinya. Kancingnya sudah agak longgar, bahannya mulai pudar, tapi ini satu-satunya yang aku punya. Paman Budi duduk di kursi plastik depan bengkel, menatapku dengan senyum tipis. Jangan gugup, katanya. Kamu nggak kesana buat cari kerja. Kamu kesana buat tunjukkan bahwa anak Gang Mangga bisa masuk gedung pencakar langit tanpa naik lift orang lain. Aku tertawa pelan, tapi dalam hati, jantungku berdebar seperti mesin yang overheat. Hari ini adalah pertemuan pertamaku dengan PT Autonusa, perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Mereka memintaku datang setelah membaca proposal EcoDrive X1. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar rapat biasa. Ini adalah kesempatan terakhir. Satu pintu yang mungkin bisa mengubah segalanya. Aku naik taksi menuju kantor pusat PT Autonusa di kawasan Sudirman Central Business District. Gedungnya megah, kaca reflektif, lobi marmer, petugas keamanan berpakaian rapi. Begitu masuk aku langsung merasa asing. Orang-orang berlalu lalang dengan laptop, kopi mahal, dan jas yang pasti harganya lebih dari penghasilanku setahun. Ayahmu datang untuk interview? Canda seorang wanita muda di lift sambil melirik bajuku. Aku hanya tersenyum. Saya peserta undangan. Dia mengangkat alis, lalu pergi tanpa kata. Aku diantar ke ruang rapat lantai 12. Di dalam, sudah menunggu 3 orang. Budi Santoso, Head of Innovation, pria parubaya, kacamata tebal, tatapan tajam. Dewi Larasati, Chief Engineer, wanita Jawa yang tenang tapi terlihat sangat kompeten. Andika Saputra, Chief Strategy Officer, wajah yang langsung aku kenali. Calon mantu idaman keluarga Luna. Rivalku di dunia yang bukan milikku. Dadaku langsung sesak. Andika menyeringai tipis. Oh, kita bertemu lagi. Si mekanik dari bengkel kecil. Aku menatapnya lurus. Dan kamu? Si anak emas yang belum pernah pegang kunci pas. Beberapa detik hening. Dewi tertawa kecil. Budi Santoso mengangkat alis, tampak tertarik. Silakan duduk Mas Dimas, katanya. Kami sudah baca proposal Anda. Sangat tidak biasa. Teknologi ramah lingkungan berbasis minyak jelantah bekas? Itu ide pasar tradisional, bukan korporasi otomotif. Aku tarik napas. Tapi pasar tradisional itu tempat 70% kendaraan roda 2 dan angkot beroperasi. Kalau kami bisa hemat 40% bahan bakar dan turunkan emisi 60%, itu artinya triliunan rupiah bisa diselamatkan dan udara Jakarta bisa lebih bersih. Bukan cuma mobil mewah yang butuh solusi. Rakyat juga, Dewi mengangguk pelan. Data uji coba Anda akurat. Bahkan lebih efisien dari beberapa prototipe universitas ternama. Tapi bagaimana soal skalabilitas? Bisa diproduksi massal? Bisa, jawabku mantap. Saya sudah hitung biaya produksi per unit, 1-2 juta. Dengan modifikasi line produksi sederhana, bisa dipasang di motor, angkot, bahkan genset pedesaan. Saya juga siap training teknisi dari kalangan bawah. Andika menyela. Lucu. Kamu pikir kami akan investasi miliaran rupiah hanya karena kamu bisa servis motor ojol? Enggak, kataku dingin. Tapi saya yakin PT Autonusa butuh inovasi yang benar-benar menyentuh rakyat, bukan cuman gimmick sustainability buat iklan. Kalau enggak, tahun depan, saham Anda akan jatuh karena regulasi emisi baru. Budi Santoso tiba-tiba tertawa. Wah, anak ini berani. Pertemuan berlangsung 2 jam. Aku demo mesin miniatur EcoDrive X1. Jelaskan prinsip kerja, bahkan jawab pertanyaan teknis rumit dari Dewi. Andika terus mencoba menjatuhkanku, tapi semakin dia serang, semakin aku tenang. Karena kali ini, aku bukan Dimas si mekanik jalanan. How's Dimas Ang Fernjidar? Di akhir rapat, Budi berkata, kami tidak bisa langsung kontrak Anda.
Tapi, kami ingin Anda ikut Autonusa Tech Summit minggu depan. Acara resmi dihadiri CEO Group, pejabat pemerintah, media nasional, dan investor. Kami akan siapkan stand untuk Anda. Tunjukkan inovasi Anda. Kalau berhasil menarik perhatian, kita bicara kontrak. Aku mengangguk. Saya akan hadir. Saat aku berdiri untuk pergi, Andika berbisik, "Jangan mimpi jadi apa-apa di sana. Dunia ini bukan tempat untuk anak kampung." Aku balas bisik, "Tapi kadang, anak kampung yang bisa memperbaiki mobil kamu saat mogok di tengah hujan." Lalu aku pergi, kepala tegak. Seminggu berikutnya, aku hidup di antara mimpi dan kenyataan. Aku perbaiki desain stand kecil, minta tolong Pak RT dan anak-anak gang bantu bikin backdrop dari triplek bekas. Aku latih diri presentasi, rekam video demo, dan bahkan beli kemeja putih baru yang hampir habiskan semua tabunganku. Paman Budi sudah mulai sembuh. Ia duduk di depan bengkel, memandangku bekerja. "Kamu tahu, Nak," katanya suatu malam, "dulu aku selalu malu bilang kalau kamu keponakanku. Ya soalnya orang-orang bilang kamu gembel, tidak punya masa depan. Tapi sekarang, aku bangga. Karena kamu buktikan bahwa kemiskinan bukan takdir. Itu cuma awal, aku memeluk yang erat. Tanpa kamu, saya nggak akan bisa sampai sejauh ini." Hari H tiba. Autonusa Tech Summit digelar di ICBSD, tempat yang sama dengan final kompetisi dulu. Tapi kali ini suasana beda, lebih megah, lebih elit. Ada layar raksasa, drone, robot pelayan, dan tamu VIP dari seluruh Asia Tenggara. Aku tiba pagi-pagi, membawa kotak berisi prototipe EcoDrive X1. Standku kecil, di pojok, jauh dari stand mewah para vendor internasional. Tapi aku tidak peduli. Aku pasang backdrop, EcoDrive X1, inovasi dari kampung untuk negeri. Dibuat oleh Dimas Pratama, mekanik jalanan dari Gang Mangga. Beberapa wartawan lewat, lihat stand kecilku, ketawa kecil. Ini bengkel atau pameran teknologi. Tapi aku tetap tersenyum. Karena aku tahu, ide yang hebat nggak butuh stand mewah. Cukup 1 detik perhatian, dan dunia bisa berubah. Siang hari acara utama dimulai. Hadirin mulai memadati auditorium. CEO Autonusa, Direktur Pemerintah, Duta Lingkungan, dan Luna Ayudhya dia datang sebagai pembicara dalam sesi peran public figure dalam sustainability. Ia tampak cantik, percaya diri, tapi matanya langsung mencariku di antara kerumunan. Ketika pandangan kami bertemu, ia tersenyum. Senyum yang penuh harapan, acara berjalan lancar, sampai tiba-tiba alarm mobil berbunyi keras dari luar auditorium. Sebuah Rolls-Royce Phantom warna hitam milik CEO Autonusa, Mr. Henry Kusuma, mogok tepat di depan panggung utama. Kap mesin mengeluarkan asap tebal. Beberapa teknisi perusahaan buru-buru datang, tapi gagal menyalakannya, panik melanda. Acara live streaming. Media menyorot. "Ini bisa jadi aib besar," Mr. Henry marah. "Ini mobil baru. Bagaimana bisa mogok di acara kita sendiri?" Para insinyur senior saling pandang, bingung. Andika maju, coba diagnosa pakai laptop diagnostik, tapi sistem error terus. Dan di tengah kekacauan itu, aku maju. Perlahan, tenang, tanpa teriak, tanpa pamer. "Boleh saya bantu?" Tanyaku, semua orang menoleh. Termasuk Luna, termasuk Budi Santoso, termasuk CEO Andika mendengus. "Kamu? Apa kamu bisa bedakan OBD2 dengan USB?" Aku tidak menjawab. Aku langsung buka kap mesin. Bau panas menyengat. Aku periksa sistem pendingin, pompa oli, dan ECU. Dalam 30 detik aku tahu penyebabnya. Relay starter rusak plus sensor crankshaft error. Kombinasi langka, tapi fatal. Aku ambil multitester dari tas, colok ke port diagnostik. Error code muncul. Petroin GAT 5. Relay starter harus diganti. Sensor crankshaft terkena interferensi magnetik dari instalasi audio aftermarket. Kataku tenang. Teknisi Autonusa ragu. Tapi Budi Santoso mengangguk. Coba ikuti arahannya. Dalam 8 menit, dengan tangan berminyak dan kaos compang-camping, aku berhasil menghidupkan Rolls-Royce itu. Mesin menyala halus. Lampu dashboard normal, suasana hening, lalu tepuk tangan meledak. Media langsung mengarahkan kamera. Wartawan berteriak, "Siapa kamu? Dari mana kamu belajar ini? Apakah kamu bagian dari tim Autonusa?" Aku hanya tersenyum. "Saya Dimas Pratama, mekanik dari Gang Mangga." Luna berdiri dari tribun, air mata berinang, dan di atas layar raksasa, secara otomatis muncul tulisan, "Teknologi terbaik bukan selalu datang dari laboratorium.
kadang dari bengkel kecil di gang sempit. Dunia berhenti berputar saat itu. Setelah Rolls-Royce Phantom menyala, seolah ada tombol tak terlihat yang ditekan. Semua sorotan, semua kamera, semua perhatian di ICE BSD tiba-tiba mengarah padaku. Aku masih berdiri di depan kap mesin yang hangat, tangan berminyak, napas belum stabil, tapi ribuan mata menatapku seolah aku baru saja menyelesaikan misi luar angkasa. "Siapa kamu?" tanya reporter Metro TV. Mikrofon langsung disodorkan ke wajahku. "Apa hubunganmu dengan Autonusa?" Aku menelan ludah. Suara gemata, "Saya bukan pegawai mereka." Saya Dimas Pratama. "Saya datang hari ini untuk mempresentasikan inovasi saya di stand pojok sana." Kameramen langsung memutar lensa, menyorot ke arah EcoDrive X Wanu, prototipe kecil yang terpasang di atas meja kayu bekas. Backdrop tripleku yang bertuliskan "Dari Kampung untuk Negeri" tiba-tiba jadi pusat perhatian nasional. Reporter lain menyerbu, "Kamu mekanik jalanan? Kamu yang viral sama Luna Ayudya kan? Apa benar kamu mundur dari kompetisi karena ditekan?" Aku ingin menjawab satu persatu, tapi sebelum sempat bicara, suara megah membahana dari panggung utama. "Biarkan dia bicara," kata Budi Santoso, Head of Innovation, naik ke depan kerumunan. Ia memegang mic. "Ini bukan sekadar teknisi biasa. Ini adalah salah satu inovator paling brilian yang pernah saya temui. Hari ini media drama hadiah menyelamatkan acara kita, tapi juga membuktikan bahwa bakat sejati bisa lahir dari mana saja." Kerumunan diam. Ia melanjutkan, "PT Autonusa telah menerima proposal inovasinya. Kami telah melihat langsung keahliannya, baik dalam teori maupun praktik. Kami memutuskan untuk memberikan pengecualian besar." Semua orang menahan napas. Mulai hari ini, Dimas Pratama resmi diangkat sebagai Kepala Divisi Inovasi Teknologi Muda PT Autonusa, dengan Project Pilot EcoDrive X1 akan segera dikembangkan untuk program pelatihan mekanik binaan dan kendaraan ramah lingkungan skala nasional. Aku terpaku, darahku terasa mendidih. Otakku blank. Rasanya seperti mimpi yang terlalu indah untuk nyata. Tapi tepuk tangan yang meledak, sorot kamera yang menyilaukan, dan wajah Budi Santoso yang tersenyum tulus, semuanya bilang, ini nyata. Aku menoleh ke tribun Luna berdiri di barisan depan. Matanya basah, bibirnya bergetar. Ia tidak berteriak. Ia hanya mengangguk, perlahan penuh arti. Seperti mengatakan, "Aku tahu kamu bisa." Dan di sampingnya, Rendra Wijaya, ayah Luna, duduk dengan ekspresi yang sulit dibaca. Tapi matanya tidak menghindar. Ia menatapku, lama. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang bukan kemarahan atau ejekan. Aku melihat pengakuan. Beberapa jam kemudian, aku dipanggil ke ruang VIP. Di dalam, sudah menunggu Mr. Henry Kusuma, CEO Autonusa, bersama tim direksi. "Mas Dimas," katanya dengan senyum hangat, "saya harus minta maaf. Saya hampir saja mengabaikan Anda karena penampilan. Tapi Anda mengajarkan saya satu hal. Keahlian sejati tidak butuh jas mahal. Cukup tangan yang bisa memperbaiki apapun." Aku hanya bisa mengangguk, terlalu emosional untuk bicara. "Kami ingin lebih dari sekadar kontrak," lanjutnya. "Kami ingin Anda pimpin program Autonusa Mandiri, inisiatif pelatihan teknologi otomotif bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kami siapkan dana 5 miliar di tahun pertama. Lokasi pertama, Jakarta Selatan. Dan kami ingin Anda yang memilih lokasinya." Air mataku akhirnya jatuh, bukan karena uang, bukan karena jabatan, tapi karena akhirnya aku bisa membawa harapan pulang ke Gang Mangga. Hari itu media nasional ramai memberitakan, mekanik gembel diangkat jadi kepala divisi otomotif. Autonusa rekrut talenta dari kampung. Dimas Pratama, dari bengkel Gang Mangga ke kantor pusat Autonusa. Luna Ayudya menangis dukung pacarnya yang jadi inspirasi bangsa. Foto-foto kami berdua, saat pertemuan pertama, saat di bengkel, saat aku memperbaiki mobil Rolls-Royce, menjadi viral lagi. Tapi kali ini narasinya berbeda. Tidak ada cemoohan, tidak ada tuduhan. Yang ada hanyalah penghormatan. Anak-anak gang berkumpul di depan warung Mbak Siti, nonton liputan TV sambil teriak-teriak. "Wah, Mas Dimas jadi bos besar. Gue mau jadi kayak dia. Besok gue belajar otomotif." Paman Budi duduk di kursi plastik, menatap layar kecil dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak banyak bicara, tapi tangannya gemetar saat memegang secangkir teh. Malamnya aku pulang ke bengkel. Tapi bukan sendirian Luna datang.
Ia tidak sepatah gaun mewah. Ia pakai kaos putih dan celana jeans. Rambutnya diikat cepol. Ia tampak seperti gadis biasa. Tapi bagiku, ia tetap bintang. Kami duduk di loteng, tempat semua dimulai. Kamu tahu nggak, katanya pelan. Sejak awal, aku selalu tahu kamu istimewa. Bukan karena kamu bisa perbaiki mobil, tapi karena kamu punya hati yang besar. Dan sekarang, dunia akhirnya melihat apa yang sudah kulihat sejak hari pertama. Aku menatapnya. Maaf aku membuatmu menunggu. Maaf aku mundur. Maaf aku ragu. Justru karena kamu mundur demi aku, bisiknya, aku tahu kamu mencintaiku lebih dari apapun. Tapi sekarang, kamu tidak perlu lagi memilih. Karena kamu sudah membuktikan kamu pantas berdiri di sampingku. Bukan sebagai pacar artis, tapi sebagai manusia yang mengubah bangsa. Kami berpelukan. Lama. Di tengah deru motor dan suara jangkrik, rasanya seperti waktu berhenti. Seperti semua penderitaan pengkhianatan. Dan rasa rendah diri akhirnya luluh menjadi sesuatu yang abadi. Beberapa hari kemudian, surat resmi datang dari PT Autonusa. Dengan hormat, kami undang Bapak Dimas Pratama untuk hadir pada acara peluncuran resmi Divisi Inovasi Teknologi Muda, tanggal 15 Oktober, pukul 10 WIB, di Auditorium Utama Autonusa Tower. Acara akan dihadiri oleh Menteri Perindustrian, investor internasional, dan media nasional. Di bawahnya, ada lampiran. Kontrak kerja resmi jabatan, Head of Youth Innovation Division gaji. Pokok, 85 juta bulan, belum termasuk bonus dan saham. Fasilitas, mobil dinas, rumah dinas, asuransi keluarga, dan akses penuh ke laboratorium riset. Aku menatap surat itu. Lalu menoleh ke Paman Budi. Paman, kita nggak usah bayar listrik lagi. Dia tertawa, lalu menangis. Tapi yang paling berarti bukan gaji atau jabatan, melainkan pesan singkat dari Rendra Wijaya malam itu. Dimas, saya minta maaf. Saya dulu meremehkan kamu. Tapi kamu membuktikan bahwa kehormatan bukan lahir dari nama keluarga, tapi dari karakter. Saya izinkan kamu menikahi putri saya jika dia masih mau. Aku tidak langsung membalas, aku simpan pesan itu. Karena aku tahu, cinta sejati bukan soal izin, tapi soal bukti. Dan aku sudah membuktikannya. Hari peluncuran resmi Divisi Inovasi Teknologi Muda PT Autonusa tiba seperti angin yang membersihkan langit Jakarta dari polusi. Langit biru cerah, udara terasa lebih ringan, seolah alam ikut merayakan kemenangan yang bukan hanya milikku, tapi milik semua orang yang pernah diremehkan karena tempat lahirnya. Aku berdiri di depan cermin ruang ganti gedung utama Autonusa Tower, mengenakan jas hitam baru. Bukan hasil pinjaman atau jahitan murah, tapi hadiah dari perusahaan. Kemeja putih rapi, dasi navy, sepatu kulit mengilap, rambut disisir rapi, wajah cukur bersih. Tapi yang paling berbeda bukan penampilanku. Yang berubah adalah caramu menatap diriku sendiri. Dulu, aku melihat seorang mekanik jalanan yang malu bicara di depan orang berdasi. Sekarang, aku melihat seorang inovator, pemimpin, pejuang. Paman Budi datang pagi-pagi, dibantu Pak RT. Ia sudah bisa berjalan meski masih pakai tongkat. Wajahnya berseri-seri. Kamu lihat Nina, katanya sambil menunjuk plakat kayu kecil yang ia bawa. Di atasnya tertulis, Bengkel Jaya Motor, dari Gembel, untuk negeri. Didirikan oleh Budi and Dimas Pratama. Aku bawa ini buat kamu pasang di kantor baru. Lanjutnya, suara gemetar. Biarkan semua orang tahu dari mana asalmu, aku memeluknya erat. Tanpa kamu, saya nggak akan pernah belajar arti kerja keras. Acara dimulai pukul 10 tepat. Auditorium megah dipenuhi pejabat, investor, media nasional, dan tamu VIP. Di barisan depan duduk Menteri Perindustrian, Direktur Utama Autonusa, dan Luna Ayudiadon. Ia tidak datang sebagai artis. Ia datang sebagai duta program Autonusa Mandiri, yang akan membantu menyebarkan kesadaran teknologi ramah lingkungan ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Ia tersenyum saat melihatku naik ke panggung. Senyum yang penuh bangga. Seperti ibu yang melihat anaknya lulus sarjana MC memperkenalkanku. Berikutnya, pembicara utama acara ini. Sosok yang membuktikan bahwa talenta tidak mengenal kelas, bahwa mimpi bisa lahir dari bengkel kecil di gang sempit. Mari kita sambut Bapak Dimas Pratama, Head of Youth Innovation Division PT Autonusa. Tepuk tangan meledak. Aku naik ke panggung, mikrofon di tangan. Lampu sorot menyilaukan, tapi kali ini aku tidak takut.
Aku mendarik napas dalam. Terima kasih, suaraku tenang tegas. Tapi saya bukan datang ke sini untuk menjadi simbol. Saya datang untuk menepati janji. Beberapa alis terangkat. Saya janji pada diri saya, pada paman saya, pada rakyat kecil, bahwa suatu hari, anak-anak dari kampung akan punya kesempatan yang sama. Bahwa seorang mekanik bukan gembel tapi calon inovator bangsa. Aku buka slide presentasi. Bukan grafik bisnis atau proyeksi keuntungan, tapi foto-foto. Aku sedang servis motor ojol di bengkel prototype EcoDrive X1 di loteng bocor anak-anak gang. Mangga belajar otomotif dari bukuku. Luna memberi nasi bungkus ke warga saat banjir. Teknologi hebat bukan soal uang, kataku, tapi soal kebutuhan. Dan rakyat butuh solusi yang murah, kuat, dan bisa mereka perbaiki sendiri. Maka dari itu, hari ini saya umumkan peluncuran resmi program Jaya Mandiri Motor, bengkel modern kolaborasi Autonusa dan masyarakat, dengan fokus pada pelatihan mekanik muda dari kalangan kurang mampu, pengembangan mesin ramah lingkungan berbasis limbah, pemberdayaan ekonomi lokal lewat jaringan bengkel mandiri. Aku menoleh ke penonton. Cabang pertama akan dibuka di Gang Mangga, tempat saya lahir, tempat saya jatuh, tempat saya bangkit. Lagi-lagi tepuk tangan menggema. Beberapa juri dari kompetisi dulu berdiri. Reporter langsung live tweet, Dimas Pratama resmi ubah dunia otomotif Indonesia. Setelah acara, Luna menemuiku di balkon gedung. Angin Jakarta menerbangkan rambutnya. Ia memegang secarik kertas. Aku bawa sesuatu, katanya, tersenyum. Surat resmi dari ayahku. Ini surat restu untuk kita menikah. Aku terdiam. Hati berdebar kencang. Tapi aku nggak mau nikah karena izin, lanjutnya. Aku mau nikah karena cinta. Dan karena kamu sudah membuktikan bahwa kita bisa bersama tanpa harus mengorbankan siapapun. Aku pegang tangannya. Aku nggak butuh restu untuk mencintaimu. Tapi aku senang akhirnya dia melihatmu dan aku sebagai manusia. Kami saling pandang. Di bawah, Jakarta berdenyut. Mobil-mobil berlalu, gedung-gedung menjulang. Tapi bagi kami, dunia hanya ada di antara dua hati yang akhirnya bisa bersatu tanpa rasa malu. Beberapa bulan kemudian, bengkel Jaya Mandiri Motor resmi dibuka di lokasi lama, tapi dengan wajah baru. Bangunan 2 lantai, atap solar panel, ruang pelatihan, laboratorium mini, and stand demo EcoDrive X1. Di dinding utama, terpajang plakat besar, dari Gembel, Ini untuk negeri. Dipersembahkan oleh Dimas Pratama and Luna Ayudhya, anak-anak dari Gang Mangga, Tanjung Priok, bahkan pedalaman Papua mulai mendaftar sebagai peserta pelatihan. Beberapa sudah lulus, bekerja di bengkel mitra Autonusa, bahkan ada yang mulai riset sendiri. Paman Budi kini jadi mentor tetap. Ia tidak lagi khawatir soal listrik atau biaya hidup. Rumahnya sudah diganti, atapnya tidak bocor lagi. Dan aku masih datang ke bengkel setiap minggu, tidak dengan mobil mewah, tapi dengan sepeda motor tua yang sengaja kusimpan. Motor butut yang dulu kugunakan memperbaiki mobil Luna. Di suatu sore, saat hujan gerimis, aku duduk di kursi kayu depan bengkel, minum kopi dari warung Mbak Siti. Luna duduk di sampingku, tertawa sambil membagikan nasi bungkus ke tukang ojek. Seorang bocah mendekat, usia sekitar 12 tahun, mata berbinar. Mas Dimas, boleh saya tanya, apa nak? Benar kamu yang bikin mesin hemat bensin itu? Aku mengangguk, dia tersenyum lebar. Kalau saya rajin belajar otomotif, bisa kayak mas enggak? Aku menepus kepalanya. Bisa. Bahkan kamu bisa lebih hebat. Karena kamu mulai dari zaman yang lebih adil. Anak itu pergi dengan semangat, membawa brosur pelatihan. Luna menatapku. Kamu tahu, dulu aku takut cinta kita cuma jadi cerita viral. Tapi sekarang, ini jadi legenda. Aku tertawa. Bukan legenda, ini awal. Angin berhembus. Hujan reda. Langit mulai cerah, dan di sudut bengkel, tepat di bawah plakat kayu, tergantung satu foto kecil. Aku dan Luna, berdiri di depan Lamborghini putih yang mogok, hari pertama kami bertemu. Di bawahnya tertulis, cinta tidak mengenal kelas, tapi keberanian mengubah takdir.